Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jeffrey Dwi Saputra dari kelas 11 TPTL 2 nomor absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan frekuensi. Nah, apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Satuannya adalah Hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Contohnya, frekuensi listrik 50 Hz. Artinya dalam 1 detik terdapat 50 gelombang listrik. Apa tujuan dari pengaturan frekuensi? Tujuannya adalah untuk mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimal mungkin. Standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran normal 50 kurang lebih 0,2 Hz, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz. Standar frekuensi gangguan. Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu keadaan darurat atau emergensi dan gangguan, frekuensi diizinkan turun atau naik hingga 47,5 Hz atau 52,0 Hz sebelum unit pembangkitan diizinkan keluar dari operasi. Kesetimbangan beban dan pembangkit. Frekuensi sistem 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau MW pembangkitan dengan daya nyata atau MW dikonsumsi beban. Bernilai nominal sama dengan 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan sama dengan daya nyata konsumsi beban. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz. Bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya pembangkitan lebih besar daripada daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz. Bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya pembangkitan lebih kecil daripada daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah. Prinsip pengaturan frekuensi. Prinsip pada dasarnya adalah menyetimbangkan antara daya nyata keluaran pembangkit dengan daya konsumsi beban dengan cara menambah atau mengurangi daya nyata pembangkit sesuai dengan konsumsi beban atau load follower. Mengoperasikan unit pembangkit dengan primary control atau governor unit pembangkit. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode secondary control atau program LFC Load Frequency Control atau AGC Automatic Generation Control. Mode Primary Control. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Mode Secondary Control. Yang pertama ada LFC Load Frequency Control, bekerja full automatic yang diatur oleh komputer di master station. Kemudian setelah sampai unit pembangkit, diatur oleh peralatan yang bernama load coordinator yang berhubungan langsung dengan peralatan kontrol unit pembangkit. Antara komputer di master station dan load coordinator saling mengontrol. Yang kedua ada AGC atau Automatic Generation Control. Dalam sistem tenaga listrik, AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berada dalam menanggapi perubahan. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban listrik dalam keadaan yang seimbang setiap saat, keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur sistem frekuensi. Jika meningkat, artinya daya lebih besar dari beban. Jika frekuensi sistem menurun, artinya daya lebih kecil dari beban. Pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban.
pelepasan beban atau load shedding dengan relay UFR, brownout atau penurunan kualitas tegangan, pelepasan beban dengan relay DF atau DT, pelepasan beban dengan waktu tunda. Tindakan pengaturan frekuensi. Yang pertama, kondisi normal. Ada dua tindakan, yaitu tindakan dispatcher dan tindakan otomatis. Tindakan dispatcher pada saat kondisi normal, menaikkan dan menurunkan daya nyata keluaran pembangkit. Perintah lisan dari pusat pengatur beban, mengikuti rencana pembebanan pembangkit apabila frekuensi di luar rentang 50 kurang lebih 0,2 Hz. Tindakan otomatis pada saat kondisi normal, pengaturan primer atau governor free, adanya di pembangkit. Pengaturan sekunder atau LFC dan AGC, adanya di sistem. Tindakan dispatcher pada saat kondisi gangguan, melakukan pengurangan daya nyata pembangkit atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment, melakukan manual load shedding. Tindakan otomatis pada saat kondisi gangguan, automatic load shedding oleh under frequency relay atau UFR, atau oleh aplikasi melalui SCADA, host load pembangkit. Nah, sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.